Yayasan Perguruan Trikarya menjunjung tinggi nusa dan bangsa di tengah wawasan Nusantara. Trikarya menjunjung bangsa, Trikarya menjunjung negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak bapak sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di video yang ketiga ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Amin. Baiklah, mari kita lanjutkan. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya di sini Bapak akan memberikan gambaran tentang kompetensi dasar, tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, karena tujuan itu sangat penting dalam kehidupan kita agar kita mengetahui setelah kita mempelajari ini apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah kita masing-masing. Silakan simak video pembelajaran atau tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar 1. Menghargai perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan hadis terkait. 2. Memahami Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan hadis terkait tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. 2. Menyebutkan dalil nakli tentang jujur dengan benar. 3. Menyajikan contoh perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan hadis terkait dengan benar. 4. Berperilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan hadis terkait dengan benar. 5. Menjelaskan hikmah perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-70 dan hadis terkait dengan benar. Bapak sekalian, setelah kamu mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, di video yang ketiga ini kelas 9 SMP Yayasan Perguruan Trikarya, maka sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita atau materi yang selanjutnya, di sini ada baiknya Bapak akan mengingatkan kamu kembali tentang materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiamat, manusia mati, tumbuhan mati, hewan mati, semua yang bernyawa itu akan mati, maka terjadilah fase-fase yang selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam surga ataupun ditempatkan ke dalam neraka. Yang pertama ada namanya yaumul barzakh. Yaumul barzakh yaitu alam kubur. Yang kedua yaumil ba'ats. Yaumil ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan kembali. Setelah itu yaumul mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar. Kemudian yaumil mizan, hari di mana semua amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang. Yaumil hisab, semua amal baik dan amal buruk manusia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu barulah kita mendapatkan surga, tempat balasan amal kebaikan, ataupun dalam neraka, tempat balasan amal keburukan. Nauzubillah. Oleh karena itu, anak-anak Bapak sekalian,
Sekarang masuklah kita kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang jujur, menepati janji, dan berbakti. Silahkan lihat apa pengertian jujur, menepati janji, dan berbakti, dan apa hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Akhlak adalah perilaku seseorang, baik itu perbuatan, perkataan, atau kebiasaan sehari-hari. Akhlak terbagi kepada dua bagian besar. Yang pertama, akhlakul mahmudah, yang artinya akhlak yang terpuji. Yang kedua, akhlakul majmumah, yang artinya akhlak yang tercela. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji atau akhlak mahmudah adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan yang menambah iman dan mendatangkan pahala. Jujur artinya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati. Jujur menjadi salah satu identitas seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia mencampur adukkan yang benar dan yang salah. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jujur dalam niat. Kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melarang umatnya untuk berkata dusta atau bohong. Bahkan orang yang selalu berbohong adalah tanda-tanda orang yang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyatakan, An Abi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, ayatul munafiqi salas, iza ahadasa kazab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza tumina khana. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birri yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fajur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yaktuba 'indallahi kadzaban. Yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga, dan sesungguhnya seorang bermaksud untuk jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Sesungguhnya seorang itu bermaksud untuk berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang suka berdusta. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berkata benar. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-70. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Contoh perilaku jujur. Saat kamu berjalan kaki, secara tidak sengaja kamu menemukan dompet. Setelah dibuka, ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang dan identitas. Maka, apa yang akan kamu lakukan? Sebagai orang yang jujur, kamu harus mengembalikan dompet dan isinya secara utuh kepada pemiliknya. Yang terakhir, adapun hikmah berperilaku jujur yaitu 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Baiklah, anak-anak sekalian, setelah kamu mempelajari atau membahas tentang pelajaran kita pada hari ini, maka oleh karena itu Bapak harapkan mudah-mudahan kamu mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan ingat, di akhir nantinya Bapak akan mengirimkan LK atau lembaran tugas bagi kamu agar kamu kerjakan di rumah masing-masing. Kemudian kita menunggu instruksi selanjutnya kapan tugas itu akan dikumpulkan kembali di Yayasan Perguruan Tinggi Karya. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca Quran surah Al-Insyirah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam kehidupan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinarku, gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta.